Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita aturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu kita dapat melakukan suatu aktivitas kegiatan kita sehari-hari, seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredaan, keberkahan, serta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Siapa yang tidak mengenal akan 9 waliullah di Pulau Jawa, yang salah satunya dalam konten kali ini Al-Fakir Buya Helmi membahas tentang amalan Sunan Kalijaga. Pasti Anda mengenal Sunan Kalijaga, salah satu waliullah yang ada di 9 wali Allah di Pulau Jawa ini. Amalan Sunan Kalijaga sungguh sangat luar biasa. Kita kenal Sunan Kalijaga yang Allah memberikan karomah barokahnya yang terkenal di seluruh dunia maupun di Indonesia. Salah satu keunggulan amalan Sunan Kalijaga yaitu bisa mendatangkan rezeki yang tiba-tiba, dan rezeki itu terus-menerus mengalir dan bertubi-tubi, tidak pernah berhenti. Karena beliau yang mulia Sunan Kalijaga mengamalkan amalan itu untuk suatu hajat. Jika dia ingin membantu orang, dia mengamalkan amalan itu, kemudian Allah datangkan rezeki, kemudian rezeki itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Banyak sekali karomah barokah khasiat Sunan Kalijaga. Salah satunya batu bisa menjadi logam emas, pasir bisa menjadi emas, dan macam-macam karomah barokah dari Sunan Kalijaga tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Amalan Sunan Kalijaga sangat bermanfaat jika kita amalkan pada saat zaman sekarang ini. Pada saat kehidupan kita sedang krisis, pada saat kehidupan kita sedang susah, kita sedang galau, ekonomi sulit, rezeki mampet alias seret, kita amalkan amalan Sunan Kalijaga yang berkhasiat ini, insya Allah kehidupan Anda akan berbalik 360 derajat. Apalagi Anda yang mempunyai hutang piutang, jangankan untuk mencicil membayar, apalagi melunasi. Mustahil dalam logika kita sedang kekurangan, hutang numpuk, hutang banyak, tapi kita tidak mampu untuk membayar, atau penghasilan kita pas-pasan, makan saja sulit, hidup saja sudah susah, apalagi
kita harus membayar hutang. Atau kebutuhan yang lainnya. Misalnya anak Anda ingin membayar sesuatu, kebutuhan sekolah, dan macam-macam sebagainya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Apa amalannya dan bagaimana caranya? Simak konten ini agar kita tidak gagal paham untuk mengamalkannya sehingga mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa, supaya konten Buya Helmi ini berkembang, jangan lupa subscribe, like, serta komen. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun amalan tersebut yaitu, yang pertama, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu patokan. Dan amalan ini semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Anda sholat tahajud, atau setelah sholat tahajud Anda lakukan sholat hajat. 2 rakaat sholat tahajud. Setelah Anda melakukan sholat tahajud, Anda melakukan sholat hajat. Rakaat pertama pada sholat hajat, baca Al-Fatihah sebanyak 10 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Itu rakaat pertama. Pada rakaat kedua, Anda membaca surat Al-Fatihah 20 kali dan surat Al-Ikhlas 20 kali. Kemudian yang ketiga, pada rakaat ketiga Anda baca surat Al-Fatihah 30 kali dan surat Al-Ikhlas 30 kali. Kemudian dilanjutkan pada rakaat yang keempat, Anda baca surat Al-Fatihah 40 kali dan surat Al-Ikhlas 40 kali. Surat Al-Ikhlas itu apa? Kalau tidak paham, Qul huwallahu ahad. Itu. Setelah sholat tahajud, sholat hajat selesai, kemudian Anda duduk, Anda berzikir di surat Asy-Syura ayat 19. Apa bunyinya? Kita lihat surat Asy-Syura ayat 19 yang berbunyi, Allahul Latif bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Berapa banyak? Dibaca 313 kali. Allahul Latif bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Dibaca sebanyak 313 kali. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada, Anda ulangi sampai 7 hari berturut-turut. Insya Allah, tanpa Anda duga, rezeki layak tasibnya Allah akan tiba, diantarkan ke Anda melalui berbagai macam cara. Apakah itu malaikat yang datang, atau melalui perantara seseorang, atau melalui perantara keahlian Anda, macam-macam. Intinya, jika Anda mengamalkan dengan keyakinan penuh, tawakal kepada Allah, yakin rezeki yang Anda peroleh tidak akan berhenti pada hari itu saja. Terus menerus datang, terus menerus bertubi-tubi hadir rezeki itu, dan kehidupan Anda akan kembali normal, bahkan sejahtera, malah lebih dari sejahtera, mungkin akan kaya raya. Sahabat Buya Helmi,
pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita dimanapun kita berada. Yang terakhir, sebagai penutup, Anda amalkan Allahul Latif bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz pada saat selesai sholat fardu sebanyak 38 kali. Semoga bermanfaat. Terus tonton channel YouTube Buya Helmi dan mohon keikhlasannya di-share dan di-subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.